Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Azlina, NIM 1110106201119 dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi mata pelajaran ekonomi kelas 11 dengan topik pembelajaran yaitu sistem upah. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat memahami apa sih yang dimaksud dengan upah, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi upah, dan yang terakhir, apa-apa saja macam-macam upah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah teman-teman pernah mendapatkan uang setelah membantu orang tua? Nah, bagaimana perasaan teman-teman? Senang bukan mendapatkan uang hasil dari kerja kita? Nah, begitu pula yang dirasakan oleh tenaga kerja jika pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan upah yang didapatkannya. Setiap orang yang bekerja tentu mengharapkan imbalan berupa uang yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan upah? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah sesuatu imbalan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Nah, jadi teman-teman, upah itu sama artinya dengan imbalan yang didapatkan atas sesuatu pekerjaan. Oke, kira-kira teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan upah tersebut? Kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu ada 3. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah kemampuan tenaga kerja. Kita bahas yang pertama adalah jumlah permintaan tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, maka biasanya gaji atau upah pekerja itu tinggi, dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yakni jika permintaan tinggi, maka biasanya harga barang tersebut akan mahal. Misalnya, yaitu pada pekerjaan pemasangan jaringan di daerah Papua yang kurang diminati pencari kerja. Lowongan pekerjaan yang ada di daerah terpencil saat ini sangat banyak ditawarkan kepada pencari kerja, tentunya dengan gaji yang tidak sedikit, bahkan bisa 2 kali lipat dari gaji yang ditawarkan di daerah perkotaan. Mengapa demikian? Langkah ini diambil untuk menarik minat pencari kerja. Baik, yang kedua adalah jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja yang ditawarkan, maka biasanya gaji atau upah pekerja rendah dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yakni jika penawaran tinggi, maka biasanya harga barang tersebut akan murah. Sebagai contoh, lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja guru. Seperti yang kita ketahui bahwa peminat pekerjaan sebagai guru ini sangatlah banyak. Dapat kita lihat dari banyaknya jumlah mahasiswa fakultas keguruan di berbagai universitas di Indonesia, yang setiap tahunnya universitas di Indonesia meluluskan ratusan bahkan ribuan mahasiswanya. Selain itu, dapat juga kita lihat dari upah gaji guru honorer yang masih terbilang rendah dari yang diharapkan. Yang ketiga adalah kemampuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka biasanya gaji atau upah pekerja tinggi, dan sebaliknya. Ini terkait dengan faktor penawaran. Biasanya, tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya banyak ataupun tinggi. Sesuai dengan mekanisme pasar, maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan tingginya harga tenaga kerja. Nah, contohnya adalah upah yang didapatkan oleh direktur utama pada sebuah pekerjaan berbeda dengan upah yang didapatkan oleh karyawannya. Di sini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi besarnya upah yang didapatkan oleh seorang pekerja.
Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih macam-macam dari sistem upah tersebut. Setiap pengusaha biasanya akan berbeda-beda dalam menentukan upah pekerjaannya. Berikut beberapa pendekatan yang biasa digunakan pengusaha dalam menentukan sistem upah. Yang pertama adalah sistem upah menurut waktu. Sistem ini mendasarkan pembayaran upah menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktunya dapat berupa per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Contohnya, perusahaan X menetapkan pembayaran upah per hari sebesar 50.000. Jika seorang pekerja bekerja selama 10 hari, maka ia akan menerima upah sebesar 500.000. Nah, kebaikan dari sistem upah menurut waktu ini adalah yang pertama, pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru. Yang kedua, pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diterimanya. Adapun keburukan sistem upah menurut waktu yaitu pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja. Yang kedua adalah sistem upah borongan. Sistem ini merupakan pemberian upah yang berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Contohnya, upah untuk membangun tower sebuah operator seluler. Pembuatannya diborongkan kepada perusahaan yang bergerak di bidangnya. Kebaikan sistem upah borongan ini yaitu yang pertama, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Yang kedua, bagi pemilik tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja dan mengetahui dengan pasti berapa jumlah upah yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan keburukan sistem upah borongan ini yaitu jika terjadi salah perhitungan, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan. Yang ketiga, sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan. Dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja bertindak sebagai partner atau mitra usaha. Kebaikan dari sistem ini yaitu jika perusahaan mendapatkan keuntungan besar, pekerja menerima upah yang besar pula. Sementara keburukannya, ketika perusahaan mendapatkan kerugian, uang yang ditanamkan dalam bentuk saham tidak memberikan keuntungan kepada pekerja. Berikutnya yang keempat, sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian. Pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikutnya yang kelima, sistem upah menurut prestasi. Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja. Dengan demikian, besarnya upah yang diperoleh seorang pekerja bergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Yang keenam, sistem upah skala. Sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, upah akan bertambah. Sebaliknya, jika penjualan menurun, upah akan berkurang. Nah, kebaikan dari sistem ini yaitu pekerja giat bekerja dan produktivitasnya pun meningkat. Sementara, keburukan dari sistem ini adalah kualitas kerja kadang kurang diperhatikan karena pekerja terlalu bekerja keras dan jumlah upah tidak ditetapkan. Nah, yang ketujuh adalah sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem upah prestasi ditambah dengan sejumlah premi tertentu. Contohnya, jika Maya sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian dalam 1 jam, ia dibayar 5.000. Jika terdapat kelebihan dari 200 potong tersebut, maka Maya diberikan premi. Misalnya, prestasi kerjanya 210 potong per jam, maka akan mendapatkan 5.000 ditambah dengan 10 dibagi 200 dikali 5.000, maka Maya mendapatkan upah sebesar Rp5.250. Oke, yang 8 adalah sistem bonus. Sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Jadi, selain upah tetap bulanan, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai bonus atas partisipasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Kebaikan dari sistem ini yaitu pekerja ikut bertanggung jawab bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan.
Sementara keburukan dari sistem ini yaitu tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasil yang telah dicapainya bagi kemajuan perusahaan. Oke, baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai sistem upah. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga kita semua dapat menambah wawasan dari penjelasan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.